Haleluya, sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan kita, come on! Woo! Shalom Inisi Youth! Shalom. Haleluya, welcome home. How's your week guys? I bet ada yang lagi happy, ada juga yang mungkin lagi Tuhan izinkan banyak hal yang terjadi dalam hidupnya. Tapi kita percaya hari ini kita datang ke rumah Tuhan, kita punya satu tujuan. Kita hanya mau meninggikan, memuji, memuliakan Tuhan. Amin. Kita sama-sama mau naikkan Tuhan. Inilah rinduku. Biar setiap yang kami lakukan seturut dengan rencana. Semua sia-sia hingga kau menemukanku. Kasih-Mu mendekapku erat, ubahkan hidupku. Come on Inisi Youth, nyatakan rindumu di hadapan Tuhan. Rinduku Tuhan, bawaku masuk dalam rencana-Mu, jadikanku terang kemuliaan-Mu, memancarkan kasih-Mu. Mari kita sama-sama sungguh-sungguh datang ke hadirat-Mu. Kita menyatakan bahwa kita rindu untuk masuk dalam rencana Tuhan. Aku cari di dunia semua hal yang ku inginkan, tapi semua sia-sia hingga kau menemukanku. Rasakan kasih Tuhan mengalir di tempat ini. Kasih-Mu mendekapku erat. Yang rindu untuk lebih lagi masuk ke dalam hadirat Tuhan, sama-sama kita bangkit berdiri dan katakan, rinduku Tuhan, bawaku masuk dalam rencana-Mu, jadikanku terang kemuliaan-Mu, memancarkan kasih-Mu. Inilah rinduku Tuhan, bawaku masuk dalam rencana-Mu, jadikanku terang
Tuhan. Yang haus dan lapar akan Engkau. Kemuliaan-Mu memancarkan kasih-Mu. Inilah rinduku Tuhan, bawaku masuk dalam. Biar kemuliaan-Mu nyata lewat hidup kami Tuhan. Kemuliaan-Mu memancarkan kasih-Mu Tuhan, memancarkan kasih-Mu. Mohon saya memancarkan kasih-Mu. And this you Tuhan hadir di tempat ini. Percayalah hari ini terjadi terobosan, terjadi pemulihan, terjadi kesembuhan, terjadi kelepasan. Buat setiap kita yang rindu akan hadirat Tuhan, datanglah kepadanya. Shout His praises. Tuhan, aku rindu Engkau. Rasakan kasih Tuhan mengalir begitu derasnya dalam hati setiap kita. Kasih yang tak berkesudahan itu kasih yang sama yang Dia berikan di atas kayu salib adalah kasih yang sama yang memelihara setiap kita saat ini. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami egois. Kami masih mau segalanya menuruti keinginan kami. Kami percaya Tuhan, kami melihat rancangan-Mu begitu indah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Buat penyertaan-Mu yang luar biasa dalam setiap hidup kami. Hari ini kami mau merayakan kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau merayakan kemenangan yang Engkau sudah berikan buat setiap kami. Oleh karena itu Tuhan, sukacita damai sejahtera yang daripada Tuhan melimpah di tempat ini, memenuhi setiap kami. Kami boleh kembali disegarkan, dipulihkan, dan dikuatkan. Terima kasih Tuhan, bertatalah di atas pujian kami. Kami siap Tuhan untuk memuji-Mu lebih lagi. Semua yang siap untuk bersorak-sorai buat Tuhan katakan, amin. Come on. And this you, mari sama-sama kita mau bersaksi kebaikan Tuhan begitu luar biasa dalam hidup setiap kita. Amin. Amin. This is our testimony, Lord. I saw Satan fall like lightning. I saw darkness run for cover. But the miracle that I just can't get over, my name is registered in heaven. Oh, I believe in signs and wonders. I have resurrection power. Yes, I do. Still the miracle that I just can't get over, my name is registered in heaven. Come on, lift up your praise. My praise belongs to you forever. Yeah, this is my testimony from death to life. 'Cause
my story. I'll testify by Jesus Christ the righteous. I'm justified. This is my testimony. Come on, let's dance for Jesus. Come together, sons and daughters, bought with blood and washed in water. Yes, we are. Sing the praises of the Spirit, Son and Father. Our God will finish what He started. Dengan imanmu katakan, our God will finish what He started. Oh, this is my testimony from death to life. 'Cause when she wrote my story, I'll testify by Jesus Christ the righteous. I'm justified. This is my testimony. This is my testimony. Karyamu sungguh luar biasa Tuhan dalam hidup setiap kami. Kami percaya Tuhan mujizatmu masih nyata dalam hidup setiap kami. Come on, let's declare. Greater things are still to come. Oh, I believe if I'm not dead, you're not done. You're still going to do great things in our lives, Lord. Oh, if I'm not dead, then you're not done. Greater things are still to come. Oh, I believe if I'm not dead, you're not done. Oh, greater things are still to come. Oh, I believe. Dengan imanmu, come on in this youth, prophesy. Biar namamu dimasyhurkan di atas muka bumi Tuhan. By Jesus Christ the righteous, I'm justified. Oh, we're alive. Oh, good grace He wrote my story. I'll testify by Jesus Christ the righteous. I'm justified. This is my testimony. This is my testimony. Nyatakan mujizatmu di tengah-tengah kami Tuhan. Boleh dong kasih tos kanan kirinya bilang, God is gonna do miracles for you. God is gonna do miracles for you. Come on. Say loud. This is my testimony. Oh, come on. Give Him all the glory and praise. Buat Tuhan kita. Sebab Tuhan kita Tuhan yang besar, amin. Sama-sama tepuk tangan buat Tuhan kita, come on. Sebab kita punya Allah yang besar, amin. Come on and it's you. Sing it out. Don't we know where our help comes from? It's not by might or by
greater than the mountain. Amen. Our God is bigger than the giant. Woo! Our God is greater than the mountain. Our God is reigning over all. He's the Lord God Almighty. He's the Lord God Almighty. One more time, sing it out. He's the Lord God Almighty. Berikan sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Yang masih semangat memuji Tuhan, sama-sama tepuk tangan buat Tuhan kita. Kami bawa pujian kami Tuhan, sebab Engkau yang layak. Amin. Come on, and it's you. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak. Lambaikan tanganmu, come on. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji dan gloria. Kami bawa pujian kami Tuhan, sebab Engkau bertahta di atas pujian kami. Amin. Come on, sing. Kami datang bawa pujian, kami memuji-Mu Yesus. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Lambaikan tanganmu. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Sing it out. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji dan gloria. Sama-sama tepuk tangan di atas kepala kita. We give you glory, Lord. We give you honor. Woo! Sama-sama angkat tangan menyanyikan bersama. We give you praise for all that you are. We give you glory. We give you honor. We give you praise. Gloria. We give you glory. We give you honor. We give you praise for all that you are. We give you glory. We give you honor. We give you praise. Dengan semangat katakan. We give you honor. We give you praise for all that you are. We give you glory. We give you honor. Sama-sama angkat kedua tanganmu nyanyikan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji dan gloria. Gloria. Haleluya. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Nanti Ziu dipersilakan untuk duduk kembali. Hai hai, shalom semuanya, welcome back to Youth News. Aku Maria dan kali ini aku nggak
Harusnya nggak sendiri guys, tadi itu berdua nih. Coba kita tebak dulu ya. Belum ada, coba dibantu tebak sama teman-teman. 1, 2, 3. Tor! Halo guys, nama aku Joyke dan hari ini kita akan bawakan NDC Youth News sepanjang seminggu ke depan. Nah, buat kalian yang baru pertama kali hadir, kita mau welcome kalian semua dengan tangan terbuka. Kalau kalian belum punya ibadah tetap, kita mau kalian join sama kita di mana aja tuh Joy. Nah, teman-teman bisa join di NDC Central Park di Apple Tower lantai 8 setiap hari Sabtu jam 4 sore. Dan teman-teman juga bisa join di NDC Living World di Alam Sutra setiap hari Minggu jam setengah 12 siang. Nah, kalau kalian nggak bisa ibadah secara onsite, kalian juga bisa ibadah secara online di mana nih Joy? Nah, teman-teman tenang aja, teman-teman tetap bisa akses channel YouTube NDC Youth, cari aja linknya di sini. Woi, HP-an mulu ibadah bro. Di, apaan sih? Orang lagi transfer persembahan. Mau bisa? Bisa dong. Caranya dengan scan QR yang ada di sini. Gak ada. Nggak ada ya? Di sini. Nah, Teman-teman bisa langsung scan QR dan kasih persembahan melalui GoPay, OVO, ShopeePay, dan lain-lain. terus kalau yang HP yang lebet kayak aku gini? Ah, gak usah panik. Teman-teman tetap bisa kasih persembahan melalui cash dengan cara ambil amplop persembahan yang ada di kotak, lalu masukin deh uangnya ke amplop, baru masukin kotak persembahan. Gitu, Mar. Oke, kalau gitu aku cash aja kasihnya. Boleh? Mar, katanya kamu mau kasih informasi ke teman-teman. Yes, betul banget. Ada beberapa informasi nih. Yang pertama, kalau kalian tahu, kemarin kan ada live recording NDCY. Nah, yang belum follow IG-nya NDCY bisa banget follow di sini. Yang kedua, kalau kalian merasa terpanggil dan memiliki hati untuk menjadi pendoa, boleh banget join pelayanan di bidang pendoa. Ini dia QR-nya. Nah, Mar, tapi kan tetap harus join circle dulu baru bisa pelayanan. Nah, betul banget. Jadi buat teman-teman yang belum join circle, boleh langsung join circle di meja regis di depan ya. Nah, sekian YouTube minggu ini. See you and God bless you. Enjoy the service, guys. Udah, Pak. Udah kelar. Dadah. Kami percaya janji-Mu Yesus. Tak perlu ku melihat, ku yakin Engkau bekerja, berharap kepadamu, kekuatan jiwaku. Kau Tuhan tak pernah berubah, janji-Mu abadi selamanya. Kau pegang hidupku, menjagaku, di tangan-Mu ku berserah. Yang mau menyerahkan hidupmu buat Tuhan, sama-sama kita bangkit berdiri, nyatakan bersama. Tak perlu ku melihat, ku yakin Engkau bekerja. Kami hanya berharap kepadamu Tuhan, kepadamu, kekuatan jiwa. Sama-sama angkat tanganmu, serukan. Kau Tuhan tak pernah berubah. Yes, Lord. Hidupku, menjagaku, di tangan-Mu ku berserah. Kami serahkan hidup kami kepadamu Yesus, sebab kami percaya masa depanku ada dalam tangan-Mu Tuhan. Amin.
serahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Biar hidup kami jadi rupa yang harum bagimu Yesus. Ini hidupku Tuhan, ini hatiku, menyembahmu Sorak-sorai tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. For the opportunity kami boleh memuji, memuliakan namamu. Dan Tuhan kami rindu sebentar juga untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau yang mengurapi hamba-Mu yang berbicara nanti. Dan juga setiap kami berdoa supaya firman Tuhan dapat mengubahkan hidup kami. Kami siap untuk mendengar dengan sukacita dan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap dengar firman Tuhan kita katakan bersama. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Sebelum duduk kasih tos kiri kanan dan katakan kamu ganteng dan cantik hari ini. Silahkan duduk. Terima kasih kepada semua yang melayani hari ini. Oke, hari ini bukan saya yang khotbah. Hari ini kita ada tamu spesial. Dan tamu spesial kita hari ini ganteng tetapi sudah bawa istri. Ya, kita akan belajar hari ini mengenai holiness. Tetapi specifically pada hari ini kita akan belajar kekudusan di dalam berpacaran. Siapa di sini yang datang dengan pacarnya boleh angkat tangan. Yang datang dengan pacar angkat tangan. Gue gak percaya jomblo semua ini. Oke. Yang single angkat tangan. Yang emang gak laku angkat tangan. Waduh pede banget lo semua. Oke, hari ini kita belajar bareng-bareng mengenai kekudusan dalam berpacaran. Langsung aja tanpa panjang lebar kita berikan tepuk tangan kepada PDP Rabi Agusta. Oke, shalom. Kita doa sekali lagi ya buat firman Tuhan. Yuk kita tundukkan kepala kita. Bapak kami bersyukur karena sore hari ini kami ada di tempat ini. Kami percaya nggak ada yang kebetulan. Kami boleh duduk di sore hari ini dalam keadaan baik dan boleh mendengarkan apa yang menjadi isi hatimu semua. Karena anugerahmu, kasih karuniamu dan Engkau yang menetapkan setiap kami Tuhan untuk boleh ada di tempat ini. Oleh karena itu Tuhan, kami butuh Engkau Tuhan Yesus. Biar mencelikan mata dan pikiran kami, memperbaharui cara pikir kami Tuhan. Dan biar Roh Kudus menjamah setiap hati sehingga tindakan kami berubah. Kami keluar dari tempat ini tidak dengan keadaan yang sama, dengan cara pikir yang sama. Tapi cara pikirnya Tuhan dan semakin taat kepada firman Tuhan. Hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan.
Amin. Oke. Shalom. Jadi pas saya lagi siapin ini baru ngeh bahwa ternyata memang 1 tahun yang lalu kira-kira ya. November 2023 itu terakhir kali nyiapin di sini. Cukup lama dan you guys grows a lot menurut saya. It's good to be here. Nah, tema hari ini tadi Koko JJ juga udah share sedikit, holiness in dating. Kekudusan dalam berpacaran. Pas saya tadi semalam atau 2 malam yang lalu saya lupa, saya lagi siapin ini dan kemudian istri saya lihat topiknya berat banget. Wah, emang berat ini. Tapi menarik saudara. Menarik teman-teman karena kita tahu pacaran sebenarnya adalah sesuatu yang gak eksplisit Alkitab pernah jelaskan. Tapi kita bisa belajar prinsip-prinsip yang ada. Nah pertama saya mau bawa teman-teman ke yang namanya pacar. Apa sih pacar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Pacar itu teman lawan jenis. Jadi kalau sejenis bukan pacar. Harus lawan jenis. Yang tetap dan mempunyai hubungan berdasarkan cinta kasih. Namanya kekasih, lovers, pacar. Jadi Alkitab tuh gak pernah eksplisit menjelaskan tentang pacaran. Tapi kita mau belajar begin with the end of mind. Jadi tujuan dari pacarannya apa sih? Tujuan akhir dari sebuah pacaran adalah pernikahan. Nah pernikahan banyak sekali diatur oleh Alkitab, banyak sekali yang dijelaskan oleh Alkitab. Itu jadi goals dari sebuah pacaran. Efesus 5 ayat 31 sampai 33. Saya bawa teman-teman ke sini dulu nih. Walaupun ini agak-agak jauh mungkin. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Saya ke sini dengan istri saya. Terima kasih Cici udah nemenin. Nah istri, saya udah menikah. Keduanya jadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Dan istri hendaklah menghormati suaminya. Jadi goals dari hubungan dalam pernikahan itu memuliakan Tuhan. Digambarkan seperti hubungan Kristus dengan jemaat. Jadi tujuan dari pernikahan itu sendiri adalah memuliakan Tuhan. Digambarkan segitu sakralnya, segitu pentingnya sehingga Tuhan bilang itu kayak hubungan Kristus, aku dengan jemaat. Jadi kalau akhirnya dari sebuah pacaran adalah pernikahan dan itu memuliakan Tuhan, maka pacaran pun harus memuliakan Tuhan. Goalsnya adalah dalam hubungan kita, dalam pacaran kita, itu pun harus memuliakan Tuhan. Jadi pandangan Alkitab ini adalah masa perkenalan untuk membangun hubungan yang lebih jauh. Hubungan yang berlandaskan kasih dan kesetiaan yang memuliakan Tuhan. Nah oleh karena itu penting untuk punya kekudusan. Ini perannya penting dalam kita membangun hubungan kita yang kuat untuk pernikahan. Bahkan di dalam sebuah pernikahan penting untuk menjaga kekudusan di dalam pernikahan itu. Jadi gak cuman sekedar cuma lagi pacaran aja nih gitu. Ada hal-hal yang memang diatur oleh Alkitab, dikatakan oleh Alkitab strictly kamu gak boleh lakukan sebelum menikah. Nah kita mau bawa dulu ke Roma 12 ayat 1 nih teman-teman. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ketika kita pacaran ini end goals-nya adalah pernikahan. Dan ketika pernikahan itu untuk memuliakan Tuhan, maka pacarannya pun memuliakan Tuhan. Dan peran yang penting adalah di dalamnya harus ada kekudusan. Dan Roma 12 ayat 1 mengatakan bahwa tubuh kita harus dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan. Nah ini dasar dari hubungan yang kita bilang pacaran itu. Sekali lagi nggak eksplisit, literally, harafiah dikatakan di sana. Tapi kita bisa belajar bahwa dalam pacaran pun artinya saya, teman-teman harus mempersembahkan tubuh dengan yang berkenan dan yang kudus. Nah masalahnya adalah
budaya kita belakangan ini seringkali mentoleransi yang namanya hubungan seks pranikah. Yang namanya free sex. Mentoleransi itu sehingga bahkan di sekolah-sekolah, beberapa sekolah saya dengar udah menyediakan kondom. Jadi itu hal yang kayak wajar seakan-akan. Jadi daripada dididik untuk menjaga kekudusan, ya secara kesehatan kamu harus lakukan ini. Tapi kita mau belajar bahwa ini sesuatu yang sebenarnya merendahkan nilai tubuh, merendahkan harga kita, dan merendahkan nilai hubungan manusia. Tahun 1980 hanya ada sekitar 5% remaja yang melakukan hubungan seks pranikah. 1980. Tahun 2000 naik jadi 20%. Riset saya udah gak ada lagi di tahun 2024. Saya jadi masih tanda tanya. Saya gak tahu berapa sekarang. Dan dari segi usia, tren melakukan hubungan seks sebelum menikah ini meningkatnya, mulainya dari usia berapa? 13, kurvanya naik terus sampai di usia 20 tahun. Mereka yang melakukan hubungan seks pranikah. Boleh angkat tangannya yang umur 13 sampai 20? Oh yes, banyak. So this among of you. Ini dia pesannya buat teman-teman semua. Pentingnya menyadari bahwa hubungan seksual sebelum menikah itu tidak boleh. Dan hubungan seksual konteksnya adalah pernikahan. Semua yang di dalam Alkitab mengatakannya untuk pernikahan. Nah jadi ada 3 hal penting teman-teman yang mau saya bagiin buat teman-teman semua. Yang perlu diingat kalau teman-teman berpacaran. Walaupun tadi gak ada yang angkat tangan. Ya kan gak ada yang angkat tangan ya, Koje ya. Oh dikit banget. Dikit yang ngaku. Yang pertama, yang perlu diingat adalah tubuh kita adalah bait Roh Kudus. 1 Korintus 6 ayat 18 sampai 20. Mengatakan demikian. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi tubuh kita ini bait Roh Kudus teman-teman. Dan kita diminta Tuhan untuk jauhkanlah diri kita dari setiap percabulan. Dan karena kita mau menghargai tubuh kita. Kamu telah dibeli, harganya telah lunas dibayar, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi dalam setiap hal hidup kita dimulai dari tubuh kita, kita mengerti bahwa I am valued loh. Aku nih gak sekedar ditebus sembarangan, enggak. Setiap individu, setiap teman-teman semua itu berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu kita muliakan Tuhan dengan tubuh kita. Kata percabulan di sini asal katanya porneia. Hubungan seksual yang tidak sah artinya. Hubungan seksual di luar pernikahan. Jadi Allah tuh menciptakan kita sesuai dengan gambarnya. Dan kita melalui tubuh kita dimaksudkan untuk memuliakan Tuhan. Menghormati Tuhan melalui tubuh kita ini. Jadi kalau kita terlibat dalam sebuah aktivitas seksual yang di luar pernikahan kita, maka mencemarkan maksud saya bait Roh Kudus di dalam diri kita. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Coba ngomong ke teman sebelah kiri dan kanannya, tubuh aku adalah bait Roh Kudus. Yes, kita mesti tahu itu dan harganya mahal teman-teman. So muliakan Allah dari tubuh kita. Jadi menjaga kekudusan dalam hubungan kita berpacaran adalah sebuah bentuk penghormatan kepada Tuhan. Yang telah memberi kita tubuh yang apa nih? Yang berharga. Itu adalah sesuatu yang teman-teman mesti mengerti. Gak ada kejadian teman-teman yang kebetulan. Tuhan udah prepare sedemikian rupa
Sehingga teman-teman menjadi pribadi yang berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu muliakanlah Allah melalui tubuh kita. Yang kedua teman-teman, yang perlu diingat dalam pacaran, kasih yang pure, kasih yang murni. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ayat kelima, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Hubungannya apa nanti setelah ini? Teman-teman saya bawa. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jadi dalam berpacaran, kasih itu bukan untuk memenuhi kepentingan diri sendiri. Kalau kita masih mikirin kepuasan pribadi kita, itu namanya bukan kasih. Kalau orientasinya adalah kepentingan pribadi, itu namanya lust. Itu namanya nafsu. Nah ini ada perbedaan nih antara lust versus love. Boleh? Ya. Kalau lust itu physical connection. How it looks, smells, feels. Teman-teman semua di sini wangi, keren, grooming. Itu physical connection ya. Oh gara-gara wangi banget nih orangnya. Tapi kok love itu emotional connection. How someone makes you feel. Conversationsnya tuh nyambung, enak, supportive each other. Apapun yang lagi terjadi. Emotional connection. Kalau lust itu all about satisfying your own desires. Kepentingan pribadi kan? Itu lust. Tapi kalau love itu long term, enduring. It grows stronger. Semakin lama, semakin dimakan waktu, semakin kuat. Itu love. Kalau lust itu short term dan intense. It fades quickly. Langsung jebret kayak buka Coca-Cola. Tiba-tiba demen banget terus tiba-tiba pers hilang. Setelah kepentingan pribadi dipuaskan. Tapi kalau love itu about putting the other person first. Bisa nggak? Waktu lu pacaran, nempatin pasanganmu itu lebih penting daripada diri sendiri. Putting the other person first. Atau jangan-jangan kalau lagi makan kulit ayam, gue dulu. Nggak gue bagi ke dia. Aduh kayaknya kulit ayam KFC tuh emang menunjukkan betapa cintanya seseorang kalau dikasih kulit ayam KFC itu. Aku kasih loh ke kamu ya. Nah terus saya lanjutkan, lust often based on superficial qualities like looks, penampilannya, statusnya, material possessions. Wah, berkepribadian, mobil pribadi lah, handphonenya bagus lah, dan segala macam. Tapi kalau love itu based on deeper qualities like character, personality, dan values. Jadi kalau teman-teman lagi cari pasangan nih, yang cewek atau yang cowok, values apa yang dia pegang? Dia mengutamakan Tuhan enggak? Dia ngerti enggak tadi tuh, tubuh itu bait Roh Kudus? If not, berarti bukan. Lust, passionate, exciting, like a roller coaster ride. Seru, tapi kadang naik, kadang turun. Hidup kayak roller coaster sama dia. Tapi kalau love itu compassionate, comforting, like a warm hug. Jadi kalau di sini teman-teman bisa ngelihat bahwa ya sesuatu yang cepat, sesuatu yang mementingkan kepentingan pribadi, sesuatu yang cuman kelihatan dari luarnya aja, physically yang buat atraktif, that's lust. Tapi love itu menembus semua itu karena emotional, get deeper with someone. Karakternya, valuesnya. Kalau ngomong sama dia nyaman, entah kenapa walaupun I'm failed tapi nyaman. He or she help me, supporting me. Nah 1 Tesalonika 4 ayat 3-5 mengatakan demikian teman-teman. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Bukan di dalam keinginan hawa nafsu
seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi kalau love, kasih yang murni, yang pure, itu mau menunggu waktu yang tepat. Kapan? Saat Tuhan mempersatukan nanti dalam pernikahan, teman-teman. Saya lanjutkan dengan cepat yang ketiga, teman-teman. Apa sih yang penting dalam pacaran? Kalau tadi yang pertama, tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Yang kedua, kasih itu harus pure, harus murni. It's not lust, it's love. Yang ketiga, belajar menghindari godaan. 2 Timotius 2 ayat 22. Ini terjemahan firman Allah yang hidup. Jangan biarkan dirimu terbawa oleh nafsu yang membahayakan orang-orang muda. Berusahalah untuk hidup yang sesuai dengan kehendak Allah dan yang diatur oleh iman, cinta, dan kedamaian bersama semua orang yang benar-benar mau menyembah Tuhan. Jadi kita jangan biarkan diri kita terbawa, artinya jauhi dari godaan. Dalam terjemahan God's Words itu lebih jelas, dia bilang stay away from lust. Jauh-jauh deh dari nafsu. Withstand young people, yang menggoda young people. All of us, kita mesti sadar bahwa ayat firman Tuhan itu udah ngingetin kita loh teman-teman. Godaan itu akan selalu ada di sekitar kita. Dan kita gak pernah tahu. You may say, I'm a worship leader. You may say, I'm a singer, I'm a musician. Lu bisa bilang bahwa saya pelayanan, saya doa sering gitu. Tapi kalau terus menerus di dalam lingkungan yang membuat kita tergoda, teman-teman tergoda, satu saat pasti akan jebol. Oleh karena itu kita jangan belajar membawa diri kita membawa ke godaan. Tapi jauh-jauh dari godaan. Kalau udah tahu nih tempatnya gelap, parkirannya gelap, jangan belaga nggak bisa nyalain mobil. Belajar nih yang cewek juga belajar. Gimana sih cara nyalain mobil? Zaman saya pacaran nyalain mobil tinggal cekrek. Kalau sekarang kan pencet tombol. Kalau remnya nggak diinjek, pencet tombol nggak ngapa-ngapain dia. Jangan mau dibohongin sama cowok kayak gitu. Ini bukan pengalaman loh, saya nggak pernah begitu. Makanya saya udah disclaimer kan tadi kan, waktu saya pacaran zamannya kuncinya masih begini. Jadi kalau lagi parkirannya gelap jangan belaga-belaga, waduh nggak bisa nyala nih. Atau kalau lagi nonton di bioskop sengaja cari di tempat yang pojok. Cowok gue ramah, rajin menjamah. Terus kalau misalnya di rumah, orang tua lagi nggak ada. Jangan stay at your room. Go out di depan Simbo. Kalau perlu di teras. Kenapa? Karena kita harus menjauhkan dari godaan. Yusuf ketika digodain sama Tante Po, dia kabur. Rather than he stay. Kenapa? Karena gak bisa. Dia harus kabur. Cerita Alkitab mungkin akan berbeda. Yang dimaksud oleh Tuhan mungkin akan berbeda. Kalau sampai kejadiannya berbeda. Tapi Yusuf itu mengambil langkah yang benar. Pergi. Jadi penting buat kita teman-teman punya batasan yang sehat dalam hubungan kita. Dan menjaga integritas diri. Sekali lagi, value yourself. Hargai dirimu. Value yourself. 1 Tesalonika 4 ayat 7-8 mengatakan demikian. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Dalam God's Words translationnya bilang, God didn't call us to be sexually immoral, but to be holy. Tuhan gak manggil kita untuk melakukan perbuatan cabul, melainkan untuk menjadi kudus. Ini adalah 3 hal penting teman-teman buat teman-teman pegang dalam berpacaran. Tubuh kita ini bait Roh Kudus. Yang kedua, belajar love, not lust. Not a physical attraction, tapi emotional attraction. Terus belajar menghindari godaan. Jauh-jauh menjauhi setiap godaan. Saya ingat ada satu teman saya waktu lagi sekolah ya. Jadi saat ini teman saya ini udah pass away karena dia sakit.
Cuma waktu dia lagi sekolah tuh, lagi SMA, ceritanya kita ngecengin dia gitu. Kita ngeledekin dia, kita bilang, wah katanya minggu lalu lu ke puncak ya sama pacarnya. Iya katanya, kenapa? Katanya, waduh ngapain? Ya ngapain ada orang tuanya semuanya gitu loh. Loh jadi ya gak ngapa-ngapain katanya. Ya gue gak tidur di kamar dengan dia. Pisah sendiri-sendiri dong. Jangan mencobai dirimu kata dia. Gue tahu gue gak akan kuat. Jadi jangan. Jadi dia melakukan apa yang namanya jauhi godaan. Nah seberapa bisanya kita untuk punya keputusan, mengambil keputusan untuk say no. Oke, saya gak mau masuk ke dalam lingkungan yang godaan itu. Jangan coba-coba ngetes. Kata dia tuh gini, jangan coba-coba berdiri di ujung, di pinggir, and berpikir, oh gue kuat, bisa. Tapi terus-menerus ada di pinggir, lama-lama akan jatuh. Coba deh, lama-lama akan jatuh. Jadi itu hal yang penting. So what should I do? Sekarang pertanyaannya itu kan buat teman-teman. Yang pertama, pacaranlah yang sehat, yang alkitabiah. Sehat, kita keluar makan sayur, makan salad stop gitu. Enggak kayak gitu. Tapi pacaran yang komit untuk bisa menjaga kekudusan dalam pacaran. Sama-sama komit. Mau yang cowok yang cewek. Kita mesti jaga kekudusan. Yang kedua, libatkan Tuhan dalam setiap keputusan yang diambil dalam hubungan. Artinya waktu mau memilih, explore, ya silakan. Tapi libatkan Tuhan. Pertimbangkan, apakah ini perlu buat saya? Apakah ini akan membawa saya lebih dekat sama Tuhan? Apakah ini akan membawa sekolah saya lebih bagus? Apakah ini akan membawa hubungan saya lebih sehat? Kalau enggak, jangan. Jangan pacaran dulu. It's not your time anyway. Nanti masih bisa. Yang ketiga, carilah mentor rohani. Tadi itu yang dibilang, Koko Cici yang ada di depan itu, yang ada di dalam circle, yang bisa membantu memberikan nasihat dalam pacarannya teman-teman. Yang kedua, what should I do? Tentukan batasan yang jelas. Sepakati batasan fisik yang jelas untuk menjaga kekudusan. Gak boleh pegangan tangan. Gitu. Gak boleh ngapain gitu. Mau pegangan tangan di depan sama bokap nyokap gue, berani gak lo gitu. Kayak gitu. Terus hindari tempat atau situasi yang bisa menimbulkan godaan. Jadi kalau tahu nih, ini kayaknya bakal berduaan doang nih. Jangan ke situ. Diem aja di toilet, nggak usah keluar-keluar. Terus ketiga, percayalah. Mengerti menunggu waktu Tuhan untuk keintiman dalam pernikahan, itu akan membawa berkat yang luar biasa. Amsal 3 ayat 5 mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saya boleh minta teman-teman pemusik boleh naik. Jadi teman-teman, hari ini kita diajarin bahwa pacaran itu adalah sebuah pembelajaran yang secara eksplisit memang tidak ada dalam Alkitab. Tapi ujungnya apa sih? Pernikahan. Dan ketika pernikahan itu harus memuliakan Tuhan, maka gaya hidup kita dalam pacaran pun harus memuliakan Tuhan. Tapi yang perlu kita ingat teman-teman, tubuh kita ini bait Roh Kudus. Tubuh ini gak ditebus dengan harga yang murah. Tubuhmu itu mahal. Value yourself, hargai dirimu. Jaga baik-baik, muliakan Tuhan melalui hidupmu. Melalui tubuh kita ini. Kita tahu bagaimana harus bersikap. Kita tahu bagaimana harus berpacaran. Kita jaga kekudusannya karena kita mengerti. I'm valued myself. Saya menghargai hidup saya menghargai tubuh saya. Jangan bebas membiarkan orang lain memuaskan kepentingan dirinya sendiri melalui hidupmu. Tundukkan kepala kita. Sore hari ini kalau ketika saya sedang berbicara, Roh Kudus mengingatkan teman-teman. Mungkin ada 1, 2, 3 lain hal yang ditegur, diingatkan, diarahkan oleh Roh Kudus. Jangan mengeraskan hati. Minta ampun sama Tuhan.
Kalau sore hari ini ketika teman-teman mendengar dan bilang, saya sudah pernah jatuh. Dalam hidup saya pernah tidak memvalue myself. Saya sudah melanggar kekudusan itu. Minta ampun sama Tuhan. Saya gak minta teman-teman angkat tangan, saya gak minta teman-teman ngapa-ngapain, just speak yourself. Teman-teman tahu kalau itu dirimu, itu aku, itu saya Tuhan, aku minta ampun Tuhan. Dan Tuhan layakkan aku. Tuhan menerima kita teman-teman. Dengan kasih-Nya yang begitu besar melimpah. Jangan merasa tertolak, jangan merasa gak layak. Berdoa, Tuhan memeluk teman-teman semua. Tuhan menerima, Tuhan melayakkan, Tuhan sayang. Terima kasih Tuhan. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai. Saya undang teman-teman untuk boleh bangkit berdiri sama-sama. Mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Kami ya Tuhan, kami mau bawa yang terbaik dalam hidup kami ya Tuhan, yang harum, yang sejati, yang kudus yang kami persembahkan Tuhan. Oh ya Tuhan, menjadi komitmen kami ya Bapak sore hari ini Tuhan Yesus. Biar nyanyian ini menjadi doa kami, komitmen kami. Kami mau bawa yang terbaik. Ucapan syukur kami melalui tubuh kami yang kudus. Terimalah ya Bapak. Ini persembahan kami. Di masa muda kami Tuhan, kami mau belajar untuk menjauhkan diri dari segala godaan. Menjaga kekudusan kami karena kami tahu Tuhan, harga kami mahal, tubuh kami mahal. Kekudusan kami ini Tuhan kami terima daripada-Mu Tuhan. Penebusan darah-Mu yang gak pernah sia-sia dalam hidup kami ya Tuhan. We want to value ourselves. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Biar pola pikir kami berubah.
Biar cara kami melihat hidup kami berubah. Biar cara kami melihat tubuh kami berubah. Biar cara kami melihat kasih berubah. Dan cara berpacaran kami juga berubah ya Bapa. Kami mau ambil komitmen ini Tuhan. Karena kami percaya Tuhan. Kami mau menantikan yang terbaik untuk pernikahan kami. Kami mau berikan yang terbaik dalam pernikahan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan biar setiap teman-teman yang ada di tempat ini Bapa, boleh mendengar ini, dijamah Roh Kudus. Hatinya boleh belajar, hatinya boleh dijamah, digerakkan Tuhan. Sehingga tindakannya boleh berubah. Keputusan yang diambil, Roh Kudus memberikan kekuatan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Dan kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lainnya ya Bapa. Kami mau menerima berkat yang daripadamu ya Tuhan. Pulanglah dan membawa berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus. Menyertai kehidupan kita mulai dari hari ini sampai kepada selama-lamanya. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun engkau berada. Setiap kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Oke, ibadah sudah berakhir. See you next week. God bless you. Sekali lagi thank you kepada PDP Rabi. Oke, enjoy circle guys.